wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Amalia dari kelas RA8 dengan NIM 220203, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh dosen Bapak Ade Faisal Mabtui SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu, konsep dasar perilaku organisasi, kedua, teori perilaku dan model perilaku organisasi, ketiga, perilaku individu yang berpengaruh terhadap organisasi, keempat, teori motivasi yang berpengaruh terhadap organisasi, yang kelima, nilai sikap dan kepuasan kerja, dan yang terakhir ada membangun kerja tim yang efektif. Materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi, serta dampak terhadap kinerja, baik di kinerja di organisasi, kelompok, maupun individual. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi, serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang telaah akademik khusus yang mempelajari tentang organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, serta psikologi. Disiplin yang terkait dengan ilmu pengetahuan tentang sumber daya manusia serta psikologi industri. Konsep struktur organisasi. Konsep struktur organisasi merujuk pada kerangka kinerja atau tata letak yang digunakan oleh antara anggota-anggotanya. Struktur organisasi berperan dalam menentukan cara diorganisasi, wewenang didistribusikan, dan diinteraksi antara individu atau kelompok dilakukan. Tujuan utama dari struktur organisasi adalah menciptakan kerangka yang jelas dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yuwono dan kawan-kawan dalam Syarifuddin dan Tangkikisan tahun 2004 mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan konsep kinerja organisasi, bahwa kinerja organisasi berhubungan dengan berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada organisasi. Kedua, ada teori perilaku dan model perilaku organisasi. Dengan munculnya berbagai paradigma, organisasi harus digerakkan oleh customer focus. Suatu sistem kerja organisasi yang efektif memiliki beberapa syarat. Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal organisasi maupun faktor eksternal organisasi. Ada yang mempersoalkan peralatan, sarana, prasarana, atau teknologi sebagai faktor yang dominan. Ada yang mempersoalkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu sistem organisasi. Satu, didasarkan pada masing-masing aktivitas, karakteristik organisasi itu harus sesuai dengan perspektif pelanggannya. Yang kedua, ada evaluasi atas berbagai aktivitas dengan menggunakan pandangan dan orientasi pada kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membutuhkan penilaian yang menyeluruh dari berbagai aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang keempat, kinerja organisasi harus diketahui oleh seluruh anggota organisasi sebagai umpan balik bagi mereka untuk mengenali masalah masing-masing yang dihadapi organisasi. Yang ketiga, ada perilaku individu yang mempengaruhi organisasi. Berbicara tentang organisasi, tentu tidak terlepas dari pembahasan perilaku individu atau manusianya. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia adalah unsur utama dalam setiap organisasi. Selain itu, manusia adalah makhluk sosial dan berada dalam kelompok adalah bagian dari kehidupan manusia. Dalam hari-harinya, manusia akan terlibat atau bergabung dengan aktivitas kelompok. Salah satunya yaitu organisasi. Manusia yang menjadi keanggotaan dari suatu organisasi, baik organisasi besar maupun kecil, memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menjalin keakraban dengan kelompok-kelompok yang tertentu. Ada beberapa faktor pula yang mempengaruhi seperti dekatnya dengan tempat kerja, adanya tujuan bersama, adanya kesamaan tugas, sehingga timbullah kedekatan antara
satu sama lain dan mulailah mereka berorganisasi. Materi yang keempat ada teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Teori motivasi adalah salah satu pedoman bagi seseorang dapat mengukur berada di mana orientasi kebutuhan mereka dalam hidup. Terdapat pembahasan mengenai pengertian sampai dengan berbagai teori yang ada. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertiannya, terutama pada kata motivasi tersebut. Antara lain, yaitu menurut Sudirman, dalam bukunya yang terbit pada tahun 2006, beliau mengemukakan bahwasanya motivasi adalah sebuah penggerak atau daya penggerak yang dapat memberikan sebuah kekuatan untuk melakukan tujuan yang ada. Beliau juga memaparkan tentang pengertian motivasi dalam bukunya yang terbit pada tahun 2003, yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah tenaga dorongan atau penarik, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan berbagai tugas untuk mencapai tujuan yang ada. Orang akan berkobar semangatnya jika mendapatkan sebuah dorongan yang kuat juga. Dalam hal ini adalah motivasi. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang selanjutnya ada menurut Dimyati dan Mudjono. Keduanya memberikan definisi tentang motivasi dalam buku mereka yang terbit pada tahun 2002, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah dorongan. Hal ini merujuk pada seorang siswa yang mendapat kekuatan mental, yang mana bentuk dari kekuatan mental tersebut terdiri dari keinginan untuk mengaktifkan, menggerakkan, dan mengarahkan, hingga kepada menyalurkan sikap daripada individu atau siswa pada kegiatan belajar. Materi kelima ada nilai sikap dan kepuasan kerja. Pengertian nilai. Tiap orang, tiap keluarga, tiap kelompok, tiap organisasi, dan lain-lainnya mempunyai nilai-nilai yang dapat berbeda dari yang lain. Nilai yang ada pada seseorang adalah bagian dari kepribadiannya, merupakan keyakinan atau beliefs yang diperoleh dari pengalaman dan dipertahankan selama jangka waktu relatif yang lama. Meskipun seseorang dapat berubah secara perlahan, nilai-nilai yang ada pada seseorang turut menentukan persepsinya, sikapnya, motivasinya, perilakunya, termasuk perilaku kerjanya. Pengertian nilai dan norma. Norma adalah nilai, tetapi nilai belum tentu berbentuk norma. Norma adalah nilai secara umum yang diterima oleh suatu masyarakat, perkumpulan atau organisasi dan dijadikan pedoman bagi masyarakatnya. Nilai yang sudah menjadi norma mengandung janji hadiah dan ancaman atau sanksi. Orang berperilaku sesuai dengan norma menerima hadiah berupa diterima oleh masyarakatnya, diberi pujian dan rasa kepuasan, sedangkan mereka yang melanggar dicaci maki dikenakan hukuman. Pengertian sikap atau attitude. Berbicara masalah sikap, sebenarnya hal ini adalah merupakan sesuatu yang sangat populer dan penting, terutama dalam rangka pembahasan psikologi sosial. Para ahli mengakui bahwa setiap sikap dapat berbentuk karena adanya pengaruh dan peranan dari lingkungan. Yang keduanya mempunyai fungsi yang sama, dalam arti bahwa sikap tidak dibawa sejak lahir. Pengertian sikap sudah banyak dikemukakan oleh para ahli. Dalam memberikan pengertian tentang sikap ini, para ahli berbeda pendapatnya. Namun, pada hakikatnya, perbedaan pendapat kaitan ini kita ketahui bahwa setiap individu dalam aktivitas hidupnya mempunyai suatu reaksi ataupun gerakan terhadap suatu objek tertentu. Dan inilah nantinya yang akan menjadi bagian dari sikap individu tersebut. Materi ke-6 ada membangun kerja tim yang efektif. Berikut ini ada 8 strategi yang bisa Anda terapkan untuk membangun sebuah tim kerja yang efektif. Yakni yang pertama adalah menumbuhkan rasa saling percaya. Saling percaya merupakan fondasi yang penting dalam membangun tim kerja yang efektif. Tanpa adanya rasa saling percaya, kerjasama antar anggota tim akan sulit terjalin dengan baik. Untuk menumbuhkan rasa yang saling percaya, kamu dapat melakukannya dengan beberapa cara. Pertama, jadilah contoh yang baik dengan selalu berkomitmen untuk menjaga kepercayaan anggota tim. Konsistensi dan transparansi dalam melakukan tindakan dan komunikasi juga sangat penting. Keterlibatan anggota tim dalam sebuah proses pengambilan keputusan memungkinkan mereka akan merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab
yang lebih besar terhadap hasil kerja tim. Yang kedua, ada menyamakan visi dan misi setiap anggota tim. Penting bagi setiap tim untuk memiliki pemahaman yang sama tentang visi dan misi tim. Hal ini akan memastikan bahwa semua pekerja menuju tujuan yang sama. Untuk mencapai hal ini, kamu perlu secara jelas mengkomunikasikan visi dan misi kepada setiap anggota. Yang ketiga, ada membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam membangun tim kerja yang efektif. Pastikan bahwa saluran komunikasi antar anggota tim ini terbuka secara efektif. Sedangkan platform komunikasi yang memungkinkan setiap anggota tim untuk berbagi informasi, ide, dan masalah yang dihadapi. Yang keempat, ada menumbuhkan saling menghargai. Menghargai kontribusi setiap anggota tim sangat penting untuk membangun tim kerja yang efektif. Berikan apresiasi secara terbuka ketika ada anggota tim yang mencapai hasil yang baik dan memberikan ide yang berharga. Selain itu, penting juga untuk menghargai perbedaan dan keunikan yang dimiliki oleh setiap anggota tim. Rasa saling menghargai yang tumbuh dengan baik di dalam tim dapat membantu perusahaan kamu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan menyenangkan. Hal ini akan memotivasi anggota tim untuk bekerja dan semangat memberikan yang terbaik. Yang kelima, ada memberikan reward. Memberikan reward atau penghargaan kepada anggota tim yang berprestasi adalah cara yang efektif untuk memotivasi mereka. Reward tidak selalu memberikan hadiah atau materi, tetapi bisa pengakuan atas kerja keras dan prestasi yang telah diraih. Pastikan bahwa reward yang diberikan memiliki kaitan langsung dengan pencapaian yang diinginkan dan memberikan dampak positif terhadap motivasi dan semangat kerja anggota tim. Hal ini akan mendorong mereka untuk terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi dengan baik dalam tim. Yang keenam, mengadakan kegiatan di luar kantor. Mengadakan kegiatan di luar kantor menjadi cara yang efektif untuk memperkuat hubungan antar tim. Kegiatan seperti outing, acara olahraga, atau gathering informal lainnya dapat membangun kerjasama, mempererat ikatan di antara mereka. Yang ketujuh, memahami tanggung jawab masing-masing. Setiap anggota tim harus memahami tugas dan tanggung jawab secara jelas. Pastikan bahwa setiap orang tahu apa yang diharapkan darinya dan bagaimana peran mereka berkontribusi dalam pencapaian tujuan tim. Pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing memungkinkan setiap anggota tim akan bekerja secara efisien dan saling mendukung. Yang terakhir, ada melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengukur kinerja tim dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Lakukan evaluasi secara objektif dengan menggunakan indikator yang jelas dan relevan. Diskusikan hasil evaluasi dengan anggota tim dan ajukan saran rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kerja tim. Dan itulah materi-materi yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan bagi saya sendiri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.